Dan kan dulu artis-artis juga semua kan pada terjun ke F&B dan rata-rata pada tutup. Hampir semua sekarang tutup. Salahnya nggak, mereka pakai nama artisnya. Makanya kita nggak pakai nama Cinta. Karena orang kalau yang ngefans akan datang, yang nggak ngefans nggak datang. Oke, nama saya Herdiana Kio. Mungkin nama topnya Mami Cinta Laura. Jadi ini 18 Coffee. Ini cabang ketiga dari 18 Coffee Bandung, 18 Coffee Jakarta, 18 Coffee Jogja, dan 18 Coffee Bali. Ini sebetulnya brandnya punya anak saya, Cinta. Tapi ya sebagai orang tua pasti saya ingin membantu kesuksesan. Jadi saya memegang yang di Bali, kebetulan saya tinggal di Bali, jadi semoga ini menjadi tempat yang sukses karena kita sudah 1,5 tahun buka dan alhamdulillah selalu bagus gitu. Gini, anak saya kan karirnya sudah sangat bagus di dunia entertainment ya, sebagai bintang film, sebagai penyanyi, sebagai model dan motivator. Jadi dia selalu membawa anak-anak muda untuk lebih bekerja keras, memikirkan lingkungan, mencintai tanah air, mencintai binatang, dan berbagi dengan yang tidak mampu. Nah, jadi setelah itu karena dia sudah sukses di semua bidang itu, terus dia mulai berpikir, saya harus belajar bisnis. Karena kan tidak mungkin karirnya sampai dia nenek-nenek akan terus seperti sekarang. Jadi dia mulai memikirkan untuk terjun ke dunia bisnis. Terus dia bilang, oke, dia ingin mencoba bidang F&B. Karena dulu bapaknya juga kan bergerak di bidang perhotelan, jadi sangat ahli di bidang F&B. Dia jadi memulai dengan membuka 18 Coffee Bandung yang di awal-awal tuh suksesnya luar biasa. Di 2 tahun pertama sampai bisa orang tuh ngantri gitu ya. Tapi karena sekarang udah mulai jadi menjamur semua di sekitar situ jadi kafe semua, jadi ya masih bagus tapi tidak seperti di awal-awal. Setelah itu dia buka di Jakarta di kantornya untuk mock up. Jadi kalau ada orang-orang yang mau franchise tinggal lihat mock upnya di Jakarta. Terus dia buka di Bali dan di Jogja. Jadi gitu awal ceritanya. Alhamdulillah untuk sampai saat ini semuanya masih dalam kondisi bagus, tidak pernah merugi. Jadi semoga akan lebih banyak lagi, mungkin 18 Coffee bisa sekarang baru 4, mungkin nanti bisa jadi 100 di seluruh Indonesia seperti coffee-coffee yang lain. Saya 17 tahun jadi manajernya Cinta. Jadi kita dalam suka dan duka selalu bersama dan kita berpikir bersama. Jadi tidak bisa kita mengandalkan seumur hidup sebagai entertainer. Kita harus mulai belajar bisnis, kita harus belajar segala macam. Termasuk juga dari kecil Cinta udah saya arahkan kegiatan sosial. Dari umur 10 tahun dia sudah bergerak di bidang sosial. Dulu dia belum punya penghasilan, dia menjadi guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang kita bangun gitu. Jadi kita semua, pokoknya saya bawa Cinta ke arah yang betul-betul aman untuk hidupnya. Oleh karena itu, walaupun Cinta sekarang sudah sangat terkenal sebagai aktris, sebagai bintang film, sebagai penyanyi, sebagai model, dia tidak pernah lupa dengan kegiatan sosialnya. Itu tidak pernah lupa gitu. Jadi hidupnya seimbang. Satu-satunya yang belum ada itu dunia bisnis. Makanya kita mulai dengan kita F&B gitu. Karena papi kan ahli banget gitu. Papi itu kan dengan Hyatt International selama 30 tahun. Terus jadi itu awal mulanya kita berpikir F&B itu
menarik untuk digeluti gitu. Dan kan dulu artis-artis juga semua kan pada terjun ke F&B dan rata-rata pada tutup. Hampir semua sekarang tutup. Salahnya nggak mereka pakai nama artisnya, makanya kita nggak pakai nama Cinta. Karena orang kalau yang ngefans akan datang, yang nggak ngefans nggak datang. Jadi kita pakai nama yang apa adanya aja gitu, nama biasa. Jadi kita nih yang di Bandung kita udah hampir tahun keempat. Ini tahun kedua. Jogja tahun kedua. Kita masih, walaupun profitnya tidak setinggi dulu, tapi masih untung. Selama kita masih untung itu kita bisa lanjut. Tapi kalau kita udah rugi, itu mulai harus kita pikirkan nih, apa kita mau rebranding atau kita mau ganti bisnis lain, misalnya dari F&B jadi Airbnb misalnya, atau dari F&B jadi club atau whatever gitu. Pokoknya kita harus selalu punya mood, inovasi dan inovasi gitu. Kita juga surprise, kita mampu bersaing karena banyak sekali di daerah sini yang besar-besar, mewah-mewah tuh pada tutup gitu. Kita juga bersyukur dan kita surprise, kita bisa bertahan. Karena kalau menurut saya nih ya, satu lokasi, terus harga tidak terlalu mahal. Terus apalagi dulu zaman orang-orang Rusia lagi pada awal-awal perang, ini penuh setiap hari sama orang Rusia working di sini. Makanya sekarang karena kita orang Rusianya udah pada kembali, jadi untungnya kita banyak acara-acara party in the evening, disewa gitu. Iya, terus kita juga selalu setiap bulan ada menu baru gitu kan. Terusnya juga saya setiap hari promosiin. Karena sebagai ibunya Cinta saya jadi kebawa-bawa terkenal gitu kan. Jadi walaupun Cinta nggak ada, saya juga bisa mempromosikan dengan baik. Jadi ya pokoknya gitu deh, kita segala cara kita tempuh tapi dengan cara-cara yang baik, yang santun. Dan kita juga tidak lupa, misalnya kita ada Jumat Berkah, kita bagi makanan ke panti asuhan gitu. Jadi kalau saya sih sama Cinta selalu percaya kalau kita menabur kita akan menuai gitu. Kalau ibu dan anak itu, wah, apalagi waktu saya masih jadi manajer Cinta, perselisihan paham itu luar biasa. Luar biasa, apalagi dia Gen Z. Saya vintage, jadi kita perbedaan umur saya sama Cinta tuh terlalu jauh. Kita beda 30 tahun, sama bapaknya beda 42 tahun. Kalau sama bapaknya udah gak masuk tuh, sering sekali. Jadi mereka jarang bicarain soal karir, soal bisnis, karena bapaknya old school, Cinta new school. Kalau saya di tengah-tengah antara old school dan new school. Dan saya lebih sabar menghadapi Cinta, saya lebih, ya udah saya dengerin. Nanti juga kalau dia kecemplung juga dia akan bilang, oh ya mom you are right, sorry, selalu begitu kan. Jadi kalau saya lebih tahu cara menghadapi Gen Z, milenial. Kalau suami saya agak sulit gitu, terlalu old school. Wah dukanya banyak dong, kayak ini kan rencananya kita akan jadi dalam waktu 6 bulan, ternyata jadi dalam waktu setahun. Terus biayanya juga membengkak 2 kali lipat gitu. Jadi yang tadinya misalnya kita hanya rencananya sekian jadi 2 kali lipat. Jadi itu shock juga buat saya waktu itu. Wow, ternyata. Terus juga di awal-awal karena kita tidak pernah mengecek, kita hanya menyerahkan kepada direktur utama, ternyata kecolongan di mana-mana, misalnya di purchasing, di marketing, wah pokoknya terlalu banyak kecolongan gitu. Akhirnya kita terjun semua owner termasuk saya ngecek seminggu 3 kali itu udah pasti. Jadi sekarang yang dulu misalnya kita kehilangan 30%, sekarang kita hanya kehilangan paling banyak 10% gitu. Jadi pokoknya semakin kesini semakin baik. Staff-staffnya juga semakin baik, semakin keren, dan pokoknya kita ada saling pengertian antara manajemen dan staff gitu. Jadi pokoknya saya berharap tahun depan kita akan lebih baik lagi gitu. Pertama,
kebersihan. Buat saya hygiene dulu number one. Kalau kita nggak bersih, kebayang nggak kalau ada tamu kita yang pulang muntah-muntah karena keracunan makanan? Itu kan bahaya banget. Atau di makanan kita ada lalat atau ada apa, itu kan wah, itu udah masuk Google selesai deh kita. Walaupun ada juga orang yang jahat ya, kadang-kadang dia masukin sendiri tuh lalat gitu, atau dia taruh cacing di salad supaya dia nggak bayar. Zaman dulu tuh banyak sekali orang-orang yang seperti itu, bule-bule gitu kan, tapi kita udah antisipasi semuanya. Terus juga satu jadi kebersihan, kedua service. Jadi staff-staff kita tuh harus selalu ya tuh ganteng kayak itu, cantik kayak ini. Jadi nggak boleh sama saya dia datang nggak sisiran, bau, kumuh, nggak bisa. Di sini semua harus bersih setidaknya, rapih, senyum. Kalau setiap ada tamu, welcome gitu. Jadi satu kebersihan, kedua service, ketiga makanannya harus enak, minumannya harus enak. Gitu. Jadi itu makanya kita sampai sekarang bertahan. Orang-orang sering bilang, aduh restoran semewah ini, makanan seenak ini kok harganya murah ya, kata mereka begitu. Kayak kalau orang-orang hotel pada kesini, karena kan sering staff hotel pada kesini gitu. Makanya mereka senang makan siang di sini tuh karena harganya nggak seperti di hotel gitu. Kita selalu setiap minggu ada quality control. Jadi makanan-makanan kita coba, karena kadang-kadang kan sop buntut sama rawon kita sangat terkenal, tapi ada kalanya kok agak pahit. Langsung kita itu buang atau dikasihkan untuk staff, kita bikin yang baru. Karena kalau pokok rasa harus sama. Seluruh Indonesia rasa harus sama dan nggak boleh berubah. Misalnya sop buntut rasanya seperti ini harus selalu seperti ini, rawon seperti ini harus selalu seperti ini. Jadi di sini ada menu yang sangat sukses tuh, sop buntut, rawon, nasi goreng 18 itu luar biasa, nepop banget. Terus kalau dessertnya tuh pisang goreng, tahu goreng, itu kan orang-orang Indonesia sama ini say cheese kita tuh udah laku banget gitu. Jadi alhamdulillah udah 1,5 tahun kita masih di posisi yang aman. Jadi kalau misalnya pagi sepi saya nggak khawatir, malam pasti rame gitu. Siang sepi, sore rame. Pokoknya jadi tenanglah gitu. Sama kita udah ada bookingan kan untuk acara ulang tahun ini, untuk acara bridal shower ini, dan jadi udah pokoknya sekarang saya tinggal ngecek supaya service selalu bagus, kebersihan, sama rasa makanan dijaga gitu. Harapan saya tahun depan kita lebih sukses lagi, profitnya lebih banyak lagi, dan kita berharap tahun depan tambah minimum 2 lagi 18 Coffee. Jadi sekarang sudah ada 4, nanti 6. Jadi kalau setiap tahun 2 aja saya rasa cukup gitu, gak harus langsung 100, tahu-tahu tutup dalam waktu setahun.